Halo, aku Andika. Selamat datang di Vlog. Kali ini kita bakalan melihat bagaimana kelanjutan dari video sebelumnya yang mungkin sebagian teman-teman udah nonton. Nah, kita di sana setelah sampai ke tempat peristirahatan, kemudian kita istirahat. Besoknya di hari pertama itu kita melakukan yang namanya kegiatan seremonial dengan Bapak Lembang Paonganan. Lembang itu artinya desa. Jadi desa Paonganan, tepatnya di Kecamatan Buntu Pepasan, kemudian di Kabupaten Toraja Utara, dan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum seremoni itu terjadi, teman-teman ketika setelah bangun tidur itu bersih-bersih, kemudian mempersiapkan makanan, sarapan pagi, dan persiapan untuk pembukaan kegiatan, dan sampai dengan kita mencoba dengan Bapak Lembang Paonganan untuk memaparkan agenda-agenda yang bakalan kita laksanakan. Nah, kemudian setelah beberapa program yang kita paparkan dengan Bapak Lembang, di situ kita mencoba untuk menyesuaikan terkait waktu yang pertama dan dengan masyarakatnya, dan kebetulan dari informasi yang kita dapat pada saat pertemuan itu, ternyata di desa itu sedang melaksanakan yang namanya Rambu Solo. Nah, Rambu Solo ini ternyata kegiatan adatnya yang sangat kuat dan sangat kental, dan itu juga menjadi pertimbangan bagaimana menyesuaikan waktu program kerja ini tanpa melakukan yang namanya mengganggu adat istiadat setempat. Dan akhirnya kita mencoba untuk berembuk dengan Bapak Lembang di sana, dan akhirnya kita menyesuaikan antara kegiatan tradisinya, adatnya, dengan program yang tim kami laksanakan. Dan setelah dari kegiatan itu dan foto bersama, kemudian Pak Lembang berangkat untuk melaksanakan tugasnya selaku Bapak Lembang di sana. Kita dengan tim mencoba untuk mengkurasi ada beberapa waktu yang tidak begitu cocok pada yang udah kita set, yang udah terbuat rundownnya. Kemudian beberapa tim mempersiapkan kebutuhan yang bakalan dilaksanakan di hari keduanya nanti. Dan di hari pertama itu yang kita lakukan. Kemudian di hari kedua itu kita mempersiapkan, membantu teman-teman di pendidikan. Kita divisi ada 4. Yang pertama pendidikan, yang kedua ada kesehatan, yang ketiga ada lingkungan, yang keempat ada pariwisata. Nah, kebetulan saya di pariwisata. Aku di pariwisata. Jadi di hari kedua kita mempersiapkan tempat untuk melakukan kegiatan program kerja yang ingin kita lakukan di desa tersebut. Selama itu ketika kita mempersiapkan, berjumpa dengan ada beberapa masyarakat di sana. Kemudian selagi kita persiapan di sana, mempersiapkan tempat untuk kegiatan selanjutnya,
di hari kedua tadi, itu kebetulan ternyata udah mulai sebelum kami nyampai. Itu rambu solonya udah mulai dilaksanakan. Pas di hari kedua itu, setelah kita selesai mempersiapkan kegiatan yang mau kita lakukan untuk besoknya, ternyata ada adik-adik dari desa itu dengan istilahnya pelatih ya, pelatih. Nah di situ mereka ternyata sedang berlatih. Saya nggak tahu apa itu namanya, aku nggak tahu namanya itu apa. Tapi sejenis musik, alat musik khas mereka di sana. Mereka latihan di tempat kami juga persiapan, yaitu di SD tersebut, SD Buntu Petasan. Dan itu sangat hikmat. Dari latihan aja kita udah melihat hikmat musik yang mereka tunjukkan gitu pas latihan. Dan ternyata musik itu mereka persembahkan untuk di acara tradisi Rambu Solo. Nah, jadi di Rambu Solo ini acara besarnya, nama agendanya Rambu Solo. Isinya nanti bakalan ada di situ bermacam-macam, penerimaan tamu dan yang lain sebagainya secara adat tradisi mereka. Dan sebenarnya ada bahasa-bahasa yang secara bahasa mereka di sana, cuman aku takut salah untuk menyampaikannya. Jadi ada beberapa item, mulai dari penerimaan tamu, ibadah, pemotongan kerbau, pemotongan babi, kemudian penjamuan dan pemindahan mayat dan yang lain sebagainya. Nah di sana setelah kita persiapan itu kita menyempatkan ya hampir setengah hari kita berhadir di kegiatan Rambu Solo tersebut. Nah di situ kali pertama aku melihat tradisi yang sangat kuat ikatannya dengan emosional dan alamnya, dan penuh filosofis yang kuat di sana. Dan mayoritas mereka di sana itu rata-rata Kristen dan berbagai macam ininya lah. Aku juga kurang paham. Itu 90% Kristen. Nah, kemudian kita ya mencoba untuk berbaur dengan masyarakat di sana, kemudian ya kita menjaga kultur lah di desa tersebut. Kemudian di hari setelah itu kita pulang ke base camp, ya aktivitas seperti biasa, istirahat, kemudian ya briefing untuk kegiatan selanjutnya. Jadi dari 4 divisi ini ada berbagai macam program yang dilaksanakan. Pendidikan itu mereka mendidik melalui program mereka. Kemudian lingkungan juga begitu, lingkungan mendidik adik-adik secara belajar dan bermain. Kemudian kesehatan juga begitu. Dan di 4 ini terkadang bakalan berkolaborasi dengan beberapa divisinya. Dan kemudian kita di sana, terutama aku di bagian pariwisata, jadi aku khusus di program kerja yaitu terkait video profil desa. Nah di sana menyempatkan waktu dengan adanya tradisi dan upacara adat yang dinamakan Rambu Solo itu, kita menyempatkan untuk mengambil footage untuk kita buat video profil desanya. Akhirnya kegiatan kita yang kita lakukan itu tidak mengganggu kegiatan masyarakat yang ada di sana. Nah kemudian kegiatan yang kami lakukan itu akhirnya kita membagi seperti yang aku sampaikan tadi, tidak mengganggu masyarakatnya. Jadi kita bagi waktu untuk melakukan program kerja, kemudian
menghadiri acara Rambu Solo. Nah, di sana juga kita jumpa dengan masyarakatnya, sampai berteman dengan masyarakatnya. Ada beberapa teman yang akhirnya menjadi teman di sana, dan kegiatan kita begitu-gitu aja tuh, melakukan proker, kemudian menghadiri Rambu Solo, dan akhirnya di hari selanjutnya itu aku dan tim dari pariwisata mencari footage yang ada di desa tersebut. Nah, pertamanya kita memang sama sekali tidak ada kendaraan yang memang bisa kita pakai secara intens. Tapi kalau untuk kendaraan untuk kebutuhan beberapa yang tidak mengganggu pemiliknya, itu bakalan kita pinjam. Akan tetapi untuk secara khususnya kita transportasi dari base camp menuju ke tempat kegiatan, lokasi kegiatan yang kita lakukan untuk program kerjanya, itu sama sekali tidak ada kendaraan. Dan di situ kita bisa melihat teman-teman seperti apa teman kita sebenarnya. Nah, di situ bakalan kebuka semua. Sama halnya kayak kita hiking, ngecamp, kita bakalan lihat bagaimana sifat yang sebenarnya teman-teman kita itu. Dan untuk kelanjutannya, aku dan tim sempat mengambil footage di air terjun. Air terjunnya sangat indah sekali, seperti yang teman-teman lihat, dan dingin karena memang tempat di Toraja Utara itu kan di pegunungan, jadi memang ya kalau kami ngecek kemarin itu sampai 1400-an mdpl gitu untuk ketinggiannya. Jadi ya dingin, memang dingin gitu. Dan footage yang kita ambil di beberapa hari itu seperti teman-teman lihat ini, dan itu yang bakalan kita jadikan untuk video profil desanya. Dan ini hanya sebagian, masih ada lagi di beberapa tempat yang bakalan kita tunjukkan dengan teman-teman. Jangan lupa share video ini dan subscribe untuk membantu kami dalam menyiarkan vlog maupun program-program lainnya. Bye.